action let's go 저 건물을 찾으러 Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Ada yang tahu nggak nih demokrasi liberal? Jadi demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang berdasarkan paham liberal atau menjunjung tinggi hak individu, di mana terjadi pemisahan tugas antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Dan berikut ini adalah sistematika demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Bisa kalian simak ya. Dan hal-hal yang terjadi selama penerapan demokrasi liberal yaitu pertama dengan stabil politik dan demokrasi tergantung akibat sering terjadi penggantian kabinet atau kabinet kurun waktu kurang lebih 9 tahun. Terjadi 7 kali pengganti kabinet. Yang kedua, terjadi konflik politik di parlemen. Dan yang ketiga, muncul pergolakan di daerah. Lalu ada beberapa kabinet yang diganti dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun. Yuk kita bahas. Jadi terdapat 7 kabinet yang terjadi dalam kurun waktu lebih 9 tahun. Pertama, ada kabinet Natsir dengan Presiden Indonesia masuk jadi anggota tidak tetap DK PBB dengan urutan ke-60. Kedua, kabinet Sukiman prestasi membuat konsep tentang otonomi daerah, standarisasi upah buruh, kebijakan THR. Kabinet Wilopo dengan prestasi menyusun rancangan undang-undang pemilu. Yang keempat, kabinet Ali dengan prestasi berbahas menyelenggarakan konferensi Asia, Afrika, dan Irian Barat bergabung dalam NKRI. Yang kelima, ada kabinet Burhanuddin Harapan dengan prestasi berhasil menyelenggarakan pemilu 1 dan 2 tahap. Keenam, dan kabinet Ali II dengan prestasi membatalkan hasil KMB pembentukan Provinsi Irian Barat. Yang ketujuh, ada kabinet Ridwan atau Jakan kabinet dengan prestasi berhasil menentukan batas teritorial perairan Indonesia dalam bentuk deklarasi tujuan dan Monas tentang pembangunan daerah. Tadi itu adalah beberapa prestasi dari masing-masing kabinet, dan sekarang kita akan membahas tentang kegagalan dari masing-masing kabinet. Yang pertama, dan kabinet Natsir dengan kegagalan tidak mampu menyelesaikan masalah Papua dan Irian Barat. Yang kedua, kabinet Sukiman dengan kegagalan Indonesia hampir terjebak masuk ke dalam blok barat jika Sukiman mendatangi perjanjian massa. Yang ketiga, kabinet Wilopo dengan kegagalan terjadi kasus sengketa lahan di Tanjung Morawa. Keempat, kabinet Ali kegagalan yaitu inflasi yang tinggi atau ekonomi memburuk, dan kegagalannya program ekonomi Alibaba. Kalimat kabinet Burhanuddin Harapan dengan kegagalan konflik di parlemen sebagai dampak hasil dari pemilu. Keenam, kabinet Ali II kegagalan terjadi perpecahan di tubuh politik Masyumi. Dan yang terakhir, kabinet Juanda atau kabinet dengan kegagalan demokrasi gagal menyusun undang-undang baru. Dan juga terdapat informasi tentang kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal seperti sistem ekonomi gerakan benteng, yaitu sistem ekonomi gerakan cara memberikan pinjaman atau kredit lunak bagi penguasa pribumi, dan pengalaman kegagalan seperti banyaknya kasus kredit macet.
Lalu yang kedua, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi orang tua asuh, di mana pengusaha non pribumi mengasuh atau mendidik pengusaha pribumi. Kegagalannya karena pengusaha pribumi hanya menjadikan alat untuk dapat bantu modal kegiatan sistem ekonomi gunting Syarifuddin atau Sanaring, yaitu sistem ekonomi dengan cara memotong nilai mata rupiah dan kehilangan setelah nilainya. Kegagalan itu, inflasi semakin tidak terkendali karena rupiah kehilangan nilainya. Keempat, sistem ekonomi Pancasila itu sistem ekonomi dengan cara memberikan bibit unggul pada petani karena tidak ada pengetahuan cara bercocok tanam yang baik dan benar. Berikut adalah bagian-bagian yang terdapat dalam demokrasi liberal. Semoga materi ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.